Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya langsung saja kita akan berbagi bersama dengan Pak Puji. Apakah Pak Puji sudah siap untuk tayangannya? Siap. Terima kasih. Dipersilakan Pak. Selamat siang. Ya. Salam sejahtera. Semoga kesejahteraan, ketentraman, dan kebahagiaan selalu meliputi saudara-saudara semuanya, para peserta webinar penulisan puisi dari komunitas Kaliwungu. Terima kasih sekali kami sudah diundang, diperkenankan untuk menjadi narasumber yang keempat. 2 minggu yang lalu diberi tahu dari pusat bahasa, dari Badan Bahasa, ya, dari Badan Bahasa untuk menjadi narasumber ini. Saya sanggupin, dan hari Kamisnya, ya, saya diberi surat tugas untuk menjadi narasumber ini, sehingga kami yang keempat ini, yang saya, ya, yang sebelumnya sudah diberikan saja diberitahu, sudah diberikan pertama oleh Mas Ahmadun, ya, Mas Ahmadun Yosi Herwandani, seorang penulis dari Kaliwungu, dan juga Pak Gunoto Sapari, yang ketiga Pak Mas Sigit, ya, itu mungkin tekniknya berbeda. Maka untuk ini kami memberikan judul ini. Ya, ini adalah menulis puisi saya, bahwa saya memang benar sebagai peneliti ahli utama, dan saat ini sedang dilakukan penelitian di hotel teras kita, di Hotel Dapam ini, di lantai 6 Hotel Dapam. Saya memberikan ini sambil menilai kegiatan yang lain, saya nggak bisa menyiap bahwa menulis puisi itu permintaan adalah bahasa puitis. Sebelum sampai pada bagaimana dengan cara tentang bahwa menulis itu merupakan keterampilan sekolah dasar, ini sebagai motivasi saja, ini yang mungkin tidak diberikan oleh 2 narasumber yang lain. Jadi, menulis puisi adalah keterampilan tingkat sekolah dasar. Semua orang yang pernah duduk di bangku sekolah dasar, apalagi setelah tamat sekolah dasar, tentunya dapat berpuisi dengan bahasa puitis. Kita ingat Hamka Haji Abdul Malik Arif Amrullah, banyak menulis puisi-puisinya yang tersebar di media massa tahun 1930-an, itu hanya tamatan kelas 2 SD. Ada Malik, wartawan pendidikan berita antara, dulu mantan Menteri Luar Negeri dan mantan Wakil Presiden semasa Orde Baru, hanya tamatkan kelas 5 SD sekolah dasar. Anwar, penyiar angkatan 45, sudah tamat sekolah dasar kan hanya sampai kelas 2 SMP. Dengan demikian, agar dapat menjadi penulis puisi yang bergenas dengan menggunakan bahasa puitis, harus berkeyakinan bahwa menulis puisi dengan bahasa puitis itu dapat dilakukan oleh siapa saja yang pernah duduk di bangku sekolah dasar. Ini adalah motivasi yang pertama. Jadi keterampilan SD itu adalah menulis puisi. Nah, untuk bisa menulis puisi baik itu harus memupuk minat. Memupuk minat itu dari mana? Dalam kehidupan saya ada 4 keterampilan berbahasa. Ya, dari 4 keterampilan berbahasa itu. Keterampilan pertama berbahasa itu ada dasar yang dimiliki manusia. Mulai dari mendengarkan atau mau menyimak, mau berbicara, mau membaca,
hingga mau menulis dan mau menuangkan gagasan kepikiran, harus ada motivasi yang kuat untuk senantiasa diasah. Pengasahannya dengan cara bagaimana? Pengasahan keterampilan berbahasa itu harus disertai dengan mau belajar, mau menggerakkan tangan, mata, dan pikiran kita, mau bekerja keras. Itu usaha kita yang ada kemauan dari kita, dorongan untuk itunya. Usaha agar bila mana ada juga bakat menulis harus dilakukan, mau berlatih mengembangkan diri. Tanpa diikuti mau berlatih mengembangkan diri tidak akan mungkin bisa kita mengasah kemampuan. Dan kita mau berpikir positif, kreatif, dan dinamis. Dan yang ketiga mau mencoba-coba dan terus mencoba berpraktek menulis. Tidak perlu takut gagal, salah, keliru, atau berkecil hati. Itu adalah salah satu caranya. Untuk itu kita juga perlu memupuk visi dan motivasi. Membiasakan menuangkan gagasan, perasaan, dan pikiran melalui media tulis dengan bahasa puitis hingga dapat menginspirasi khalayak. Jadi kalau kita bisa menulis itu bisa menginspirasi khalayak, itu yang kedua. Kita senantiasa berjuang akan dapat meningkatkan taraf hidup melalui media tulisan dengan menggunakan bahasa yang puitis, tentunya akan lebih menarik. Dan yang ketiga, membangkitkan motivasi hidup. Kita berjuang, berkarya, dan membangun kebajikan atau martabat kemanusiaan serta kemuliaan hidup melalui media tulis dengan menggunakan bahasa tulis. Banyak para pejuang, Pak Presiden sebagainya, tapi hanya sebatas dia kemampuan fisik kita itu hilang. Tapi ingat ini bahasa puitis dari Hairil Anwar, sekali berarti sudah itu mati. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Orang kan tidak mengerti apa mengenai sekali berarti sudah itu mati, ya. Kalau dilepaskan konteksnya tidak tahu mengerti. Tapi kalau kita kenyataan dalam kehidupan sehari, apa contohnya yang jelas dari kita sekali berarti sudah itu mati. Ini ada kita melihat bahwa ada kehidupan pohon pisang misalnya. Pohon pisang itu berguna dari akar sampai tunjangnya, habis setelah bisa menghabiskan berbuah, jadi setelah itu meninggalkan tidak ada artinya lagi. Demikian pula Hairil Anwar dengan jasadnya sudah habis, raganya sudah habis, tetapi tulisannya 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi tidak akan usang. Jadi apabila kita bisa menciptakan satu karya yang puitis yang baik, akan diterima ribuan tahun pun akan bisa disampai ke sana. Untuk bisa itu harus ada secara jelas adalah tujuan menulis. Menulis itu menjadi mudah bila mana ada tujuannya. Seperti saya menulis itu awalnya hanya eksistensi diri. Saya mulai bisa menulis dan dimuat di satu jurnal majalah itu pas 1 SMA. Jadi tahun 1979 begitu cerita pendek dari muat di tingkat SMA itu sudah. Awalnya memang tujuan tidak mencari finansial, hanya semua mencoba praktek. Itu tujuan yang pertama. Kalau mau mencari finansial, kita terdorong untuk itu bisa. Yang kedua, tujuannya adalah itu esensi untuk kepangkatan pejabat status diri tujuan psikologis itu. Yang ketiga adalah sosial. Ada menulis hanya sekedar berbagi kasih, berbagi pengalaman kepada sesama umat, berbagi ilmu pengetahuan. Itu tujuan sosiologis. Dan keempat adalah moral spiritual, ibadah kita sebagai kafilah di bumi, mewakili karya Tuhan yang tergelar di dunia. Itu adalah tujuan teologis. Nah, kita menulis kemarin sudah mungkin 3 penulis yang sebelumnya sudah tahu bagaimana pemicu gagasan atau ide. Kita bisa menulis dengan baik. Ide, inspirasi, ilham atau gagasan menulis puisi dapat saja muncul ketika sedang duduk melamun, sedang membaca koran, majalah, buku, saat mendengar radio, musik, televisi, sewaktu berada
kamar mandi, ketika di kamar tidur, pada saat bekerja, dan saat berada di sekolah, di kantor, atau di perjalanan. Adapun pemicu ide gagasan menulis puisi itu ada di mana-mana. Ya, namun suara di mana yang dibutuhkan adalah suasana hati yang kondusif dan kebiasaan mencermati situasi di sekitar. Ini yang kita perlukan dalam menulis puisi. Anda pun sudah tahu apa itu puisi. Jadi kita sudah tahu sendiri apa itu puisi, dan mungkin kemarin sudah bisa secara sederhana. Puisi adalah ungkapan pikiran, perasaan penyair atas berbagai hal kehidupan yang dituangkan melalui kata-kata dan menggunakan bahasa puitis. Puisi tradisional seperti mantra, syair, pantun, Wida, Seloka, Karmina, dan Gurindam itu berbagai formula yang baku dan harus ditaati. Ini tidak bisa ditulis gampang dari ininya. Tetapi puisi modern seperti balada, soneta, puisi konkret relatif lebih longgar aturannya. Bahkan ada puisi bebas yang dapat tidak terikat berbagai aturan. Misalnya menggunakan gambar, diagram, foto, dan sebagainya. Sebagai misal aja, ini puisi gampang-gampang saja, puisi lama. Menyesal ini. Hanya dengan yang pagi hilang sudah melayang. Hari mudaku sudah pergi. Sekarang petang datang membayang. Batang usiaku sudah dini. Aku lalai dari pagi. Bertalingah di masa muda. Ini hidup meracun hati. Miskin ilmu, miskin harta. Apa guna kesesalkan? Menyesal tua tiada berguna. Hanya menambah luka seksual. Kepada yang muda aku harapkan atur barisan dari pagi menuju ke arah padang bakti. Itu adalah puisi Pujangga Baru tahun 30-an, dan ini satu puisinya Abdul Hamzah. Timbul niat dalam kalbuku, hujan terbang hujan untai badai terendam kalam runtuh berikut taman lampak manusia kecil lintang kokang lari terbang jatuh duduk air naik tetap terus tumbang bungkar pokok korban teriak riuh kendam tebelam dalam gegap gembira bulu kilat mulai tetap tidak menjulang api terapung naik jung bertudung tempat bertuduh penuh kekasihmu bebas lepas pas telang lapang di tengah gelisah suara sentosa bersemayam sempana di jembala-gembala Juriat jelita Bapakku Ibrahim keturunan Intan dua cahaya pancaran putra perlainan Bunda ini kami bertikai pangkai di antara dua mana mutiara jauh ale tengah langsung melewat abad. Aduh kasihku, padamu semua tiada berguna, hanya satu kutung dua serat, merasa Diko dekat rapat, serupa Musa di puncak Tursina. Nah, dari dua contoh puisi itu, apakah batasan kata puitis itu? Ini batasan orangnya puitis itu. Puitis itu bentuk tidak bakunya puitik. Jadi kalau puitik itu bentuk tidak baku. Mengapa puitik itu tidak baku? Puitik itu serapan dari bahasa Belanda. Sedangkan bakunya adalah puitis. Puitis itu serapan dari bahasa Inggris. Nah, dalam KBBI yang terakhir 2017 halaman 1333 yang disebut puitis itu adalah bersifat puisi. Jadi puitis adalah bersifat puisi. Nah, batasan yang kedua kita ambil dari Roman Jakobson dalam teori dalam sastra yang disebut puitis itu adalah salah satu fungsi bahasa yang terdapat dalam sastra khususnya puisi yang menonjol unsur pesan dalam komunikasi. Dalam fungsi puitik bukanlah referensi, acuan buat ungkapan bahasa itu. Yang penting dan kata, semakin bahasa sendiri yang menjadi pusat perhatian. Walaupun fungsi-fungsi lain bukannya tidak ada dalam teks sastra. Pengertian
puitis yang kedua. Pengertian puitis yang ketiga, saya ambil dari bukunya Pak Rahmat Joko Padopo dan buku pengkajian puisi. Yang disebut puitis adalah sesuatu hal yang membangkitkan perasaan, menarik perhatian, menimbulkan tanggapan yang jelas, atau secara umum dapat menimbulkan keharuan. Dan yang terakhir, orang mudeng berarti. maaf, ya. Yang terakhir, Mulai nih. Ibu, Bapak yang masih dinyalakan suaranya, mohon dulu. puitis adalah ketentuan, norma, atau konvensi yang menyusun puisi. Dikandani ini mboten ngrungokke. Ane ku nggih melu ngrungokke nang mboten ngrungokke dhewe padha mau. Mohon maaf Ibu. Jangan boleh makan Nggih. ya, suaranya ganggunya. Dari 4 batasan puitis di atas, lalu apa disebut dengan bahasa puitis itu? Bahasa puitis adalah bahasa yang bersifat puisi. Yang kedua, bahasa yang dalam komunikasi sastra, khususnya komunikasi puisi. Bahasa yang sangat, ya bahasa yang dapat membangkitkan perasaan, menarik perhatian, menimbulkan tanggapan yang jelas, atau secara umum dapat menimbulkan keharuan. Dan 4, bahasa yang memenuhi ketentuan, norma, dan konvensi yang dianggap sah untuk menyusun puisi. Dengan demikian, bahasa puitis dalam puisi dapat disampaikan dengan bermacam-macam cara. Misalnya dengan menyusun bentuk ikatan melalui permainan penempatan bait, melalui permainan mantra, aliterasi, asonansi, eponi, hiasan bunyi, lambang rasa, orkestrasi, melalui pilihan kata, bahasa kiasan, serta sarana liturgika lain. Bahasa puitis bukan hanya dibangunkan kata-kata yang indah, melainkan dengan pilihan unsur bahasa yang tepat yang disebut dengan bahasa puitis itu. Ya. Mohon maaf Pak Puji, dihentikan dulu Pak. Ini kami coba kontrol yang masih kami. Mohon maaf Ibu yang masih ngobrol, untuk di mute dulu suaranya karena masuk Bu Kurnia Triwismawati dan ini siapa pakai nama user. Mohon di mute. Kita mau turun. Nggih, Pak. Ini ku rasa bapak motor niku, jangan motor tak perlu ditontet. Jadi bapak motor kan ya gitu. Mungkin bisa di mute lewat akunnya Pak Puji Pak, diklik pas Ya, saja. astumut. Oke. Matur nuwun Pak. Monggo dipun lanjutaken Pak. Ya, makasih. Lanjutkan. Jadi, contoh pada puisi hanya satu dan menyesal, bahasa puisi disusun sedemikian rupa, padat, tidak terurai, mengandung plastis atau asosiasi ganda, ataupun taksa ambigu. Diksi dipilih dengan cara memperhatikan matra, rima, irama, asonansi, aliterasi, eponi, citraan, sarana liturgika, dan majas. Pada puisi hanya satu, banyak pilihan kata-kata arkais, serta penyusun larik dan baitnya memperhatikan enjambement, korespondensi, sehingga diperoleh dampak estetis. Baik estetis secara lihatan, atau wajah atau visual, dengaran, maupun estetis rasa. Pada contoh puisi menyesal misalnya, kata pagiku bilang sudah melayang, hari muda aku sudah
Sekarang petang datang membayar, batang usiaku sudah tinggi. Kepada yang muda kuharapkan atur barisan dari pagi menuju ke arah padang bakti. Bahasa puitis yang digunakan di sini lebih banyak menggunakan bahasa figuratif atau majas, terutama metafora atau perbandingan yang sesuai dengan konteks penyesalan. Kendati pun demikian, bahasa puitis ini tidak meninggalkan norma penyusunan puisi, halmatra, rima, irama, asonansi, aliterasi, citraan, dan simfoni. Nah, sebaliknya dalam puisi hanya satu, ini menjadi sangat puitis dan tampak menjadi hidup dengan memunculkan permainan bunyi, konsonan, runtun konsonan, ada runtun LIG dan ada aliterasi, konsonansi dan sebagainya. Ini menjadi lebih menarik. Posisi konsonan yang diulang dapat di awal, di akhir, dan tengah. Kemudian hadirnya aliterasi pada hanya satu itu ikut memperlancar bunyi, mengintensikan makna kata, membuat sajak terasa lebih indah dan merdu serta berestetis yang khas. Ini kemungkinan ini banyak pemain-pemain bunyi-bunyi yang bisa artinya tidak hanya pilihan kata-kata archais, tapi memang betul-betul permainan bunyi dan suaranya ini yang dibuat di dalam menjadi bahasa sangat puitis sekali. Nah, itu kita mencoba, tadi kita memahami bagaimana menulis puisi dengan bahasa yang puitis itu. Saya ambilkan ini, sebenarnya cukup banyak akan bukan, tetapi cukup ini aja dulu, strategi 3N, Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya ingkaso sumtulodo ing madya mau kaso tuturihandayani, tetapi ini adalah teori yang dia kan dengan 3N. N pertama adalah niteni. Niteni itu mengamati, memperhatikan. Yang kedua, niroake atau menirukan. Yang ketiga, nambahi atau menambah kreasinya. Nah, niteni atau mengamati itu adalah menjadi pengamat atau pemerhati lingkungan, situasi, kondisi keliling. Anda harus mengamati atau memperhatikan secara saksama apa-apa yang ada di lingkungan, situasi sekeliling, dan kondisi di sekitar yang Anda temukan. Anda juga dapat mengamati dengan cermat atau memperhatikan dengan teliti akan contoh-contoh bahasa puitis yang ada di berbagai genre sastra, seperti puisi liris, puisi naratif, puisi dramatik, mengenai prosa liris, dan drama puisi. Segala kreativitas termasuk kreativitas menciptakan bahasa puitis itu bermula dari pengamatan atau perhatian kita pada suatu hal masalah yang kita hadapi. Yang kedua, niroke atau menirukan. Dalam hal menirukan, Anda boleh menggunakan contoh sastra yang ada dengan bahasa puitis, menirukan bentuk, cara, sistem berpikir, alur penulisan, ide, gagasan, dan gaya bertutur melalui puisi berbahasa puitis. Sudah barang tentu, Anda pun dapat atau boleh menirukan gaya penyair yang bahasanya puitis dan sudah ada atau sudah terkenal seperti bahasa puitis pada puisi-puisi Amir Hamzah, Khairil Anwar, W.S. Indra, Taufik Ismail, Harto Adam Jaya, Sapati Djoko Damono pun. Tapi ingat, menirukan di sini hanya untuk sementara waktu saja, sebagai contoh atau modelnya. Dan selanjutnya menggunakan bahasa puitis kreasi kita sendiri. Bagaimana caranya? Nah, yang ketiga adalah nambahi atau menambah atau mengkreasi. Contoh puisi yang sudah ada kita perhatikan, Anda cermati secara seksama, bahkan telah Anda tirukan gaya dan cara penulisannya bahasa puitisnya. Tentu saja Anda diperbolehkan membuat kreasi. Mengkreasi bahasa puitis apa yang diamati, dibaca, lalu dikreasi dengan merangkai-rangkaikan. Pada dasarnya yang dihargai manusia itu adalah nilai kreativitasnya, nilai kemampuan inovasinya, nilai
penciptaan hal-hal yang baru, kreativitas, inovasi, dan penciptaan hal-hal yang baru itu semua ada dalam kreasi manusia. Anda boleh menambahi, mengurangi, dan mengubahnya sesuai dengan kemampuan, selera, dan kreasi Anda dalam menemukan bahasa puitis. Ini contoh, ada puisinya Tauhid Ismail, Balada Nabi Nuh alaihissalam, ada puisi Nuhnya Subagio Sastrowardoyo, kemudian ada perahu kertasnya Sapagi Djoko Damono, dan ini ada Gagak Merpati hasil puisi saya sendiri. Nah, sekedar contoh aja, coba kita lihat hanya satu Balada Nabi Nuh alaihissalam, Tauhid Ismail, Nuh sebagai Sastrowardoyo, perahu kertas Sapagi Djoko Damono, dan Gagak Merpati. Ini adalah contoh-contoh puisi yang ditulis berdasarkan strategi 3N-nya Ki Hajar Dewantara. Mula-mula mereka atau kita ini mengamati atau memperhatikan. Tentu saja dengan membaca dan memahami kisah-kisah Nabi Nuh misalnya. Baik yang tersurat dalam Alkitab Perjanjian Lama, Al-Quran, maupun dalam kisah Al-Anbiya. Kemudian dengan sudut pandang dan persepsi masing-masing menirukan dan dengan cara meresepsi dan mentransformasikan dalam beban puisi yang berbahasa puitis. Bahasa puitis apa saja yang kita temukan tentang kisah Nabi Nuh di atas misalnya. Tentu banyak berupa kata-kata ungkapan puitis yang sesuai dengan konteks kisah Nabi Nuh. Kisah-kisah banjir yang menimpa kaum Nuh. Judul-judul pun berbeda, hanya satu, Balada Nabi Nuh AS Nuh, Perahu Kertas, Gagak dan Merpati. Sesuai dengan konteksnya, judul-judul itu mungkin terasa puitis karena diyakini mampu menjalankan tugas sebagai indeks atau merepresentasikan makna puitis yang termuat dalam puisi-puisi penyair tersebut. Nah, ungkapan hanya satu dan seterusnya dengan judul-judul itu, apabila kita lepaskan konteksnya, tidak akan terasa puitis. Sama sekali tidak menyentuh perasaan kita, tidak mengharukan sama sekali. Tetapi apabila kita tautkan dan konteks isi dan puisinya, barang siapa yang tidak merasa terharu atas peristiwa yang melanda umat Nabi Nuh, di Balada Nabi Nuhnya Tauhid Ismail kita baca, kita pahami, akan merasa tersentuh ke sana. Yang tenggelam karam oleh gemuruh banjir air bah. Anak-anak yang merasa gembira atas permainan yang menjadi kenyataan, perahu kertas Sapagi, kaliannya. Dan bagaimana perbedaan watak pegawai Gagak dan Merpati. Kita duduk situ, puisi Gagak dan Merpati itu kita perhatikan di sana. Nah, demikian pula kata luka, kalian, dan tragedi Winkasihka pada puisi Sukagita Sombragunya tidak akan terasa puitis apabila tidak ditautkan pada isi-isinya. Luka, gitu. Kalian pun, kenapa puitisnya kemudian kamu gitu ini? Tetapi apabila tidak merasakannya, itu akan menjadi terasa puitis. Tragedi Winkasihka berisi 3 kata, kawin, kasih, dan kaku. Yang dipermainkan secara siksak menjadi kawin 5 kali, ka 11 kali, win 4 kali, winka 3 kali, sihka 3 kali, sih 11 kali, ku sekali. Nah, luka itu dapat luka fisik, luka hati. Ekuivalen dengan tertawa, dapat mentertawakan diri sendiri, mentertawakan keadaan, dan juga mentertawakan orang lain. Itulah tragedi manusia, termasuk kalian juga. Nah, kita terlalu banyak nanti, kita lebih baik diskusi saja, Bang kalian, dan nanti Oke. Kalau cukup ada ungkapannya ini nanti bisa
kita lanjutkan dalam diskusi mencari saja. Oke, terima kasih. Sudah Pak Puji. Ya. Suaranya Pak Puji terputus. Terputus ya? Sudah. Oh, sudah nggih. Silakan. Oke, ya terima kasih Pak Puji. Tadi ada beberapa. Host diklik mana nih? Dipindah ke situ. Apabila diklik di partisipan Pak, partisipan. Ya. Gambar itu terus nanti di pelataran Sastra Kaliwung itu nanti ada more. Nah, di more itu nanti Bapak bisa melimpahkan host. Remote host atau stop host? Mana? Make host low. Di kembalikan ke pelataran Sastra Kaliwung. Ya, host. Oke. Nah, oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Teman-teman, untuk yang pengen bertanya, tadi udah ada beberapa pertanyaan di room chat. Sebelum kami bacakan pertanyaan tadi, saya sempat mencatat beberapa hal yang menarik dari apa yang disampaikan Pak Puji, terutama tadi ada strategi bagaimana menulis puisi dengan cara 3N yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Mungkin hanya strategi ini sebenarnya bukan hanya biasanya kita lakukan bukan hanya dalam menulis puisi nih Pak. Dalam beberapa hal juga beberapa orang menggunakan strategi 3N ini yang difokuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Termasuk tadi Pak Puji sempat menyampaikan bahwa banyak juga ternyata penyair-penyair kita yang menggunakan strategi 3N untuk menulis puisi, seperti tadi yang dari Balada Kapal Nadim, terus yang cerita Petung Ismail terus dilakukan oleh sebagai satu kawan di dan lain sebagainya gitu. Nah, sebelum ada yang bertanya langsung, di sini ada satu masuk Pak di dari Matul Henik. Pertanyaan seperti ini Pak, pada umumnya ada anggapan puisi puitis menggunakan bahasa penuh dengan diksi. Pak ini, padahal tidak orang memiliki banyak diksi dan semua bisa menggabungkan dengan pas. Selain banyak belajar, lalu apa hal yang harus dilakukan? Gitu kan, ya. Tanggapi mawon Pak Puji, dipersilakan. Ya, terima kasih. Diksi itu adalah pilihan kata. Ya, kalau kita menulis itu kan memilih mengapa. Misalnya kita ambil puisinya Kangen Anwar Diponegoro. Diponegoro itu ada kata punah, padam, dan sebagainya, namanya pilihan kata atau diksi. Ketika mengapa pilih ini tidak itu, kita akan tentang yakin lagi yang puisi tadi yang ada perbedaannya antara jum berdudung, mengapa bahwa Amir Hamzah memilih jum berdudung, ya, mengapa Amir Hamzah memilih jum berdudung. Kemudian apakah Pak Puji masih tergabung? Sepertinya ada sedikit gangguan di Pak Puji. Pak Puji terputus sepertinya. Mungkin sambil menunggu Pak Puji bergabung lagi, teman-teman bagi yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengirimkan pertanyaan melalui chat yang disediakan. Oke, ditutup lagi. Apakah Pak Puji bisa melanjutkan, Pak?
masing-masing bisa memilih kata yang berbeda sesuai dengan konteksnya. Bertubuh artinya perahu besar, ya. Perahu besar itu jung, itu namanya perahu besar. Bertudung itu ada lingkup tudungnya. Kalau bisa saya skin nanti gambarnya ada begitu bedanya. Bertudung itu perahu besar yang digunakan hanya khusus untuk dunia Melayu. Kemudian kata bahtera. Bahtera itu di dalam Alkitab dipakai untuk perjanjian lama. Sementara setelah kita tahu jadi bahtera hanya digunakan di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa di perjanjian lama itu. Ya. Sementara yang untuk setelah itu pakai kata kapal untuk sebelum perjanjian baru, ketika sudah zamannya Nabi Sulaiman, ya, Nabi karena Salomo di situ ini adalah Nabi Sulaiman. Jadi dipakai kata kapal. Setelah perjanjian baru digunakanlah kata perahu. Sementara dalam Al-Quran terjemahan baik terjemahan Departemen Agama, UII atau yang lainnya tidak membedakan perbedaan kapal, perahu atau bahtera, sama saja. Ya. Tetapi esensinya memang baik jung bertudung, kapal, perahu, kemudian bahtera itu sama fungsinya sebagai kendaraan di air. Perbedaannya tadi, kalau jung bertudung khusus untuk daerah Melayu dan sebagainya, Melayu ketika itu Indonesia. Kalau bahtera ini dipakai dalam perjanjian lama. Kalau kapal sebelum perjanjian baru zamannya Nabi Sulaiman. Kemudian perahu ini sudah perjanjian pada Injil. Kata perahu ini sejarahnya yang berbeda itu pemakaian diksinya. Ini akan dirangkai konteksnya dan puitis. Kata bahtera pun kalau menjadikan ada asal usulnya, yaitu kata bah dan tera. Bah itu air besar yang melimpah luar biasa begitu. Tera itu adalah tanda cap yang diberikan pada satu timbangan atau suatu kita kalau ada bahan itu dimana supaya balance. Artinya bahwa apabila ada satu benda apapun yang tentunya berat jenisnya lebih rendah daripada air, kalau kita satu mungkinnya akan dalam keadaan gelombang air bah apabila kadang itu adalah seimbang. Itu pengertian bahtera. Jadi pemilihannya bagaimana sesuai dengan konteksnya ketika memilih itu. Karena masing-masing kata itu mempunyai daya imajinasi yang berbeda. Ya tadi, mengapa kata bahtera? Mengapa bahtera perjanjian lama zaman Taurat Nabi Musa itu dari Taurat itu tahun itu Taurat itu lama terlalu kekunoan. Bagaimana? Itu imajinasi itu. Oh, kapal setelah zaman Nabi Sulaiman. Nanti seperti apa membayangkan perahu ketika sudah pada kitab perjanjian baru. Oh, dan apa itu jung bertudung, oh ini dunia Melayu. Bagaimana? Menggambarkan itu mempunyai gaya imajinasi masing-masing. Perbedaan sultan. Masuk kaitan Anwar menggunakan kata punah, binasa, mati dan sebagainya. Ini berbeda-beda. Ini dengan wafat, mampus dan sebagainya. Ketika menempatkan si pilihan katanya itulah sesuai harus konteksnya. Kalau tidak ada konteksnya tidak akan nanti ada maknanya. Itu yang bisa dilakukan. Jadi akhirnya jawaban saya silahkan Mas lu selanjutnya siapa? Oke Pak, terima kasih atas tanggapannya terkait tadi jelaskan juga terkait bahtera, gimana awal mula terbentuk kata bahtera dan apa ya istilahnya ya Pak, sinonim atau persamaan makna antara bahtera dan sebagainya tadi.
Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Bu Jati SMA 1 Kendal. Dia bertanya model 3M ternyata sudah pernah beliau terapkan pada siswa-siswinya di SMA begitu. Tetapi ternyata menurut siswa masih banyak yang kesulitan dalam memilih diksi, masih banyak yang kesusahan dalam memilih diksi karena belum terasah kepekaan estetisnya Pak. Nah, ini gimana cara mengasah kepekaan estetis itu gitu Pak? Ini terkait praktik di lapangan gitu Pak. Begini, memang asalnya kan 3N itu orang belajar awal pula itu keterampilan menulis dan sebagainya. Nah, awalnya itu kan orang kan diberi contoh, ya kan diberi contoh dulu, diberi contoh orang itu diperhatikan, kan meniru, mengubah dan sebagainya. Ya, anak itu dilatih sedikit demi sedikit, ya sedikit demi sedikit. Tahun 2005-an saya pernah menjadi juri lomba puisi anak-anak SD. Ini yang pemenangnya ketika itu salah satunya anaknya Elvi Tiara Rosa itu, si Faiz. Ya, memang dia menggambarkan buku dengan cukup baik. Kemudian salah satunya juga seorang itu hanya menggambarkan bahwa dia kehendaknya sendiri. Kata ini harus ini, kata ini dari kataku, aku harus bebas. Jadi, ada kreativitas dari mereka. Kemudian ada yang pemenangnya itu dari Palembang, itu hanya tentang puisi menangkap ikan gurame. Itu sangat puji dan dirinya. Jadi menjadi pemenang ketika itu jurinya salah satunya saya dengan Eka Budianto dan yang satunya saya lupa lihatnya itu. Jadi dengan cara sedikit demi sedikit, ya dengan itu. Memilih diksi belum pernah estetiknya membuat persamaan bunyinya dulu aja. Karena untuk membuat makna anak itu kan susah. Jadi kalau memahami bunyinya dulu, bunyinya mungkin rimanya, persamakan materanya, bait akhirnya itu terasa puitis, itu sudah bagus. Itu mungkin untuk anak tingkat mungkin SD, mungkin tingkat SMP, mana biasa dibuat metafora perbandingannya. Nah, kemudian biasa lagi untuk tingkat majas-majas yang lainnya untuk tingkat SMA dan seterusnya. Jadi memang harus diberi contoh dulu model-modelnya. Kita mengkreasi silahkan. Kalau tidak diberi contoh secara nyata, mereka itu tidak bisa. Jadi memang harus setapak demi setapak, sedikit demi sedikit bisa berjalan itu. Itu harapannya. Jadi kepekaan estetis itu mulai sedikit dibuat mungkin tadi bunyi bahasanya dulu. Ya. Setelah bunyi bahasa ditingkatkan maknanya. Setelah buat anak-anak aja jejak-jejak di dinding dan mulai bunyi bahasanya cukup bagus ya gitu. Rimanya itu. Apakah kita perlu memperhatikan pemilihan diksi akan memberi kemudahan pemanaan dari tempat? Ya. Tadi ini kali berhabis mati, ada punah, ada binasa. Nah, ini cukup banyak sekali berarti sudah itu mati itu dan kita harus mempunyai makna. Hidup itu bermakna, meninggalkan sesuatu yang bermakna, yang bermanfaat bagi kehidupan, dan itu akan menjalankan yang selain dari chat di sini.